Apabila usul ditolak tanpa ditimbang, suara dibungkam, kritik dilarang, dituduh subversif dan mengganggu keamanan, maka hanya ada satu kata. Terima kasih Wani. Tapi sampai sekarang kami masih mengingat janji yang pernah diucapkan oleh Bapak Presiden Jokowi perihal Wiji Tukul harus ketemu, kasus Wiji Tukul harus bisa selesai, Wiji Tukul harus bisa ditemukan hidup ataupun mati. Yang janji siapa? Kebetulan direkam wartawan waktu beliau ditanya tentang kedekatan hubungan beliau dengan keluarga Wiji Tukul dan beliau berkata, istrinya adalah kawan baik saya, anak-anaknya adalah kawan baik saya, dan tentu saja kasus Wiji Tukul harus diselesaikan, Wiji Tukul harus ketemu hidup atau mati. Sahabatku, Wiji Tukul. Wiji Tukul yang diculik dan yang menculik mencapreskan. Apa? Ora oleh misuh. Mesake polisi ndak kakean gawean. Padahal kalau aku misuh kepada kalian, itu tanda aku cinta padamu. Bagi saya, kalau saya mengatakan Piesu, itu artinya aku mencintai kalian. Solo memang sangat bersejarah. Solo yang menumbangkan Orde Baru. Kalian masih ingat persekutuan P3 dan PDI waktu itu, Mega Bintang. Kekuatan yang dahsyat dari Solo. Maka aku datang ke sini dengan cinta. Bahkan dari Solo lahir seorang penyair besar yang menjadi martir lahirnya demokrasi di Indonesia. Sahabatku, Wiji Tukul. Wiji Tukul yang diculik dan yang menculik mencapreskan. Sampai hari ini kita tidak tahu kita di mana kuburnya. Kalau memang sudah meninggal, bagaimana nasibnya? Kita tidak tahu. Saudara-saudaraku, nanti saya akan membacakan puisinya Wiji Tukul. Tapi sebelumnya, saya undang bersama saya ke sini Nganti Wani, anaknya Wiji Tukul. Wani. Wani. Ini sedulur-sedulurmu kabeh, energi untuk hidupmu, meskipun sejak kamu umur sebelum 5 tahun kamu sudah ditinggalkan ayahmu yang sampai hari ini tidak jelas nasibnya. Coba kamu sampaikan ke kawan-kawanmu, ke energi hidupmu ini. Apa kesanmu terhadap ayahmu, Wiji Tukul, dan apa
janji Presiden Indonesia tahun 2014 kepada Mbak Sipon, ibumu almarhum. Sampaikan kepada khalayak. Silahkan Wani. Selamat siang para sederek Surakarta Hadiningrat. Silakan. Matur nuwun sampun dateng mriki kangge Pak Ganjar lan Pak Mahfud. Tentu saja saya akan mengucapkan terima kasih atas kesempatan dan waktu yang diberikan untuk saya bisa berbicara di depan banyak orang tentang kasus penghilangan paksa yang menimpa Bapak Wijitukul yang sampai sekarang belum juga beres. Bahkan sampai Ibu Sipon Dyah Sujirah wafat. Tapi sampai sekarang kami masih mengingat janji yang pernah diucapkan oleh Bapak Presiden Jokowi perihal Wijitukul harus ketemu, kasus Wijitukul harus bisa selesai, Wijitukul harus bisa ditemukan hidup ataupun mati. Yang janji siapa? Kebetulan direkam wartawan waktu beliau ditanya tentang kedekatan hubungan beliau dengan keluarga Wijitukul dan beliau berkata istrinya adalah kawan baik saya, anak-anaknya adalah kawan baik saya dan tentu saja kasus Wijitukul harus diselesaikan, Wijitukul harus ketemu hidup atau mati. Oke, sekarang kamu akan membacakan puisi karya ayahmu? Nggih. Ya, silahkan. Peringatan. Jika rakyat pergi ketika penguasa pidato, kita harus hati-hati. Barangkali mereka putus asa. Kalau rakyat bersembunyi dan berbisik-bisik ketika membicarakan masalahnya sendiri, penguasa harus waspada dan belajar mendengar. Bila rakyat tidak berani mengeluh, itu artinya sudah gawat. Dan bila omongan penguasa dibantah, kebenaran pasti terancam. Apabila usul ditolak tanpa ditimbang, suara dibungkam, kritik dilarang, dituduh subversif dan mengganggu keamanan, maka hanya ada satu kata. Terima kasih Wani.
Kawan-kawan semua, kita beri tepuk tangan untuk Wani, Nganti Wani. Puisi Wiji Tukul sampai hari ini masih relevan, masih cocok dengan situasi zaman. Itu apa artinya? Artinya zaman belum berganti. Saya akan membacakan puisi Wiji Tukul yang lain, judulnya Sajak Suara. Masih relevan. Puisi ini dibikin tahun 1988. Zaman ganas-ganasnya Orde Baru. Sekarang isinya kurang lebih masih sama. Puisi ini dibikin di zaman saya masih berkuasa. Untunglah sekarang kita sudah mengetahui bahwa sudah ada yang mewarisi daripada gaya kepemimpinan saya. Sejelek-jeleknya daripada saya masih punya rasa malu. Diingatkan daripada rakyat, para cendekiawan, para ulama, saya berkenan mundur, ya. Tapi pewaris daripada saya malah ngegek ngawulo waton. Saya punya rasa malu, tapi yang mewarisi daripada sikap saya tidak punya rasa malu. Baik, inilah Sajak Suara karya Wiji Tukul. Sesungguhnya suara itu tak bisa diredam, mulut bisa dibungkam, namun siapa mampu menghentikan nyanyian bimbang dan pertanyaan-pertanyaan dan lidah jiwaku. Suara-suara itu tak bisa dipenjarakan. Di sana bersemayam kemerdekaan. Apabila engkau memaksa diam aku, siapkan untukmu pemberontakan. Sesungguhnya suara itu bukan perampok yang ingin merayah hartamu. Ia hanya ingin bicara. Mengapa kau kokang senjata dan gemetar ketika suara-suara itu menuntut keadilan? Sesungguhnya suara itu akan menjadi kata. Ialah yang mengajari aku bertanya, dan pada akhirnya tidak bisa tidak, engkau harus menjawabnya. Apabila engkau tetap bertahan, aku akan memburumu seperti kutukan. Wiji Tukul 1988. Terima kasih, tetap perjuangan, menangkan Ganjar Mahfud, berbakti kepada rakyat.